tidak menuduh politik, tetapi ini kenyataannya bahwa ini timbul setelah saya mengadukan si siapa? Rismon, dan kedua saya mengatakan bahwa ini sudah 2 tahun rakyat ini berkonflik, bertentangan, saling mengadu, saling berteriak-berteriak, demo. Sudahlah Pak Jokowi, sudah kasihlah ijazah saja. Itu saja. Timbul lain. Sensitif sekali itu ijazah. Kenapa sih? Dan saya itu asli. Kenapa tidak kasih lihat? Kenapa tidak kasih lihat? Membiarkan masyarakatnya berkelahi sendiri. Saling memaki masyarakat. 2 tahun. Ini saya ingin kasih tahu sama Anda. Saya berpasangan dengan, saya wakilnya Pak Jokowi. Tapi karena sudah selesai urusan ini, maka kita sebuah warga negara biasa. Saya lebih tua dari dia. Jadi sebagai orang yang lebih senior, saya nasihati. Banyak yang mengatakan, apalagi Pak JK itu, apa kurangnya Pak Jokowi ke Pak JK sikap ini? Apa satu dulu Pak JK? Ada nggak? Ada nggak? Satu dulu nggak? Ada nggak? Salawan nggak Pak Jokowi? Enggak. Si Rismon mau ketemu saya dengan 7 orang. Saya tidak terima. Mana jadi? Hah? Minta waktu. Nanti dipilihkan WA-nya oleh temannya yang saya tolak. Roy suruh mau ketemu. Saya tolak. Demi saya mau netral. Mana itu? Ini. Baca. Dia mau ketemu saya dengan 7 orang. Berikan buku, dia kasih buku saya. Mau ditemani oleh beberapa orang. Saya tolak. Saya tidak mau campur dengan urusan. Tapi ini soal Rismon ini sudah melibatkan semua orang. Dituduhlah saya, dituduh Puan, dituduh SBY, dituduh siapa. Itu pengalihan aja. Jadi saya marah, kenapa? Apalagi saya, dituduh kasih 5M. Mana saya kasih 5M? Ketemu aja tidak tahu saya. Kenal pun tidak. Ini buktinya. WA-nya. Tidak, saya bilang, ya jangan terima. Saya bilang lagi, mau bohirnya. Menemu saya tidak mau saya. Kenapa tiba-tiba sensitif sekali saya katakan, saya seniornya. Siapa yang bawa Jokowi ke Jakarta? Saya yang bawa ke Jakarta dari Solo untuk jadi gubernur. Saya bawa. Saya ke Ibu Mega. Ibu, ini calon baik orang PDP. Jangan. Saya datang lagi. Akhirnya beliau tertuju. Jadilah gubernur. Itu pun saya, kasih saya. Sehingga waktu dia menang jadi gubernur, setelah ke Ibu Mega datang sama saya, ucapan terima kasih. Apa kurangnya saya coba? Saya bawa ke Jakarta. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kan tanpa gubernur mana bisa jadi presiden? Coba dia. Datang ke rumah ucapkan terima kasih karena setelah ke Ibu Mega dulu sebagai baru datang sama saya. Data kan bisa dicari soal hutang, dan untuk Indonesia sendiri itu kita adalah negara berkembang, di mana negara berkembang itu adalah negara yang memang membutuhkan hutang yang banyak. Apalagi kita sudah menjadi negara maju nantinya, itu wajar-wajar saja. Itu aja Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih.
Ya kalau mau nanggapin yang di bawah itu para pembenci itu jongosku, jongosnya Banggali Kubur. Mereka memang saya desain, saya ternak di bawah sebagai pembenci Pak Jokowi, pembenci Mas Gibran, sampai Jan Etes jadi presiden. Gitu loh. Jadi mereka ada gunanya juga. Supaya apa? Kebenciannya itu dipelihara sampai mereka mati, diwariskan ke anak cucunya sampai nanti Jan Etes jadi presiden. Makanya jangan sembuh dulu, jangan dinasehati mereka. Ya. Jangan dinasehati mereka. Udah biarkan aja yang mau membenci silahkan, yang tidak mau membenci silahkan. Ini bukan hak kita merubah sudut pandang mereka. Kita nggak bisa merubah kebencian mereka. Itu hak Tuhan sama dirinya itu. Tugas kita itu hanya menertawakan aja udah. Biarkan mereka tetap membenci sampai mati. Bekalnya apa? Kebencian kepada Pak Jokowi. Sampai Jan Etes jadi presiden gitu ya. Itu saya ternak mereka. Saya ternak, saya pelihara di sini supaya mereka tetap menebarkan kebencian pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam itu jadi zikir mereka. Zikir mereka itu tiap hari Jokodok, Jokowi PKI, Jokowi korupsi, udah tiap hari gitu aja. Jokowi jasa palsu, udah jadi zikir itu buat mereka. Kita juga nggak tersinggung, orang Pak Jokowi aja nggak kesinggung kok, santai aja, kita nggak usah kesinggung lah, biarin aja. Namanya orang-orang dongo dan bodoh ini kan percuma diladenin, biarkan aja, ya kita tertawakan aja para pembenci ini. Emang ada manfaatnya mereka buat republik ini? Kan nggak ada. Nanti biar mereka merasakan mati dalam keadaan membenci. Nanti kayak JK ini. JK semasa karir hidupnya numpuk nyari kekayaan udah kaya. Nyari kekuasaan udah jadi wapres. Di akhir hayatnya ternyata punya kebencian. Mengkerdilkan Pak Jokowi. Menyindir, menistakan agama Kristen. Merendahkan pendukung Pak Jokowi. Akhirnya karmanya apa? Sekarang udah nggak punya harga diri, nggak dihormati lagi. Maka kamu untuk membenci atau tidak membenci itu pilihan dirimu. Bukan hak kita untuk merubah mereka. Itu pilihan pribadi. Contohnya kayak JK. Di akhir hidupnya mati, misalnya nanti mati, ya matinya dalam keadaan kebencian nanti itu. Kalau di Islam itu yang dicari adalah mati husnul khotimah. Semasa hidupnya berbuat baik, tapi di akhir hidupnya dia jahat, punya kebencian, menyakiti orang lain, merendahkan orang lain, jelek semua itu amalannya. Tapi walaupun orang semasa hidupnya maksiat, di akhir hidupnya dia berbuat baik, akan baik semua. Husnul khotimah itu. Maka manusia yang dicari adalah husnul khotimahnya. Sekarang kayak JK, di akhir hidupnya dia udah ketahuan, oh ternyata dia sengkuni, oh ternyata dia nggak suka Pak Jokowi. Pendukung Pak Jokowi direndahkan, agama Kristen dinistakan. Akhirnya kan udah hilang rasa hormatnya. Anggaplah misalnya dia besok mati, kira-kira ada yang mau menghormati dia nggak di medsos ini sama masyarakat? Akan dicecak, syukurin lu mati, lu syukurin. Pasti gitu. Karena apa? Akibat ulah dia. Coba kalau dia kemarin itu tidak merendahkan pendukung Pak Jokowi, tidak mengkerdilkan Pak Jokowi, tidak menistakan agama Kristen, dihormati dia, Bang. Ini pilihan dia. Dia mau baik atau tidak di akhir hayatnya. Sama kayak pembenci ini. Ini kan orang-orang nggak berguna dan orang-orang dungu. Biarin aja udah. Karena mereka ini adalah ternak saya. Saya ternak jadi pembenci,
supaya mereka membenci sampai mati. Gitu kira-kira ya. Oke, kita lanjut lagi. Ke siapa nih yang belum? Tambahin host. Ya, Ya, makasih. Jadi ya, para pembenci, kalian itu bilang ijazah palsu Pak Jokowi. Logika kalian jalan nggak? Sebelum dia jadi presiden, wakilnya siapa? Kalau jengking kan, otomatis kan mereka diperiksa di KPU. Tanyakan sama KPU, tanyakan sama partai yang mengusung. Coba logika kalian jalan para pembenci, ya. nggak usah diajarin logika. Udah dibilangin orang dungu. Kau pula nasihati. Tanya. Tadi baru udah dikasih tahu orang dungu dinasehati. Nggak apa-apa, biarin aja, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gila ya, udah gila itu, udah pesong kata orang Medan. Iya, nggak apa-apa, biarin aja. Namanya orang pao, ya nggak bisa lah kalau lempengin. Pao ya pao aja, udah sampai mati. Tanya. Gak usah kalian berkuar-kuar masalah ijazah, ya. Masalah kecil itu mah. Ada akal sehat kalian para pembenci. Udah gitu aja host. Pao Ya memang udah, pao. ya saran saya jangan dinasehati mereka, ini ternak saya ini jongo saya semua itu para pembenci itu. Jadi kalian nggak punya hak menasehati mereka, itu urusan saya itu, para pembenci urusan saya. Rada-rada ya. Rada-rada bego Ya. atau rada gila atau rada-rada apa itu? Ya udah, nggak usah ikut emosi pula, udah santai aja. Pokoknya Pak Jokowi pensiunlah yang damai, urusan pembenci biar Bang Gali kubur yang urus, itu urusan saya. Saya yang beresin nanti Bang orang-orang. Gali. Ya, kita lanjut lagi yuk. Ke siapa nih? Moh Mansur. Halo. Halo, Moh Mansur. Halo, Mansur. Mana ini? Ya udah, lagi ini kali Bang Gali. Oke, ke Abel aja, Abel. Ini nggak Ya. ngomong dia. Saya menanggapi yang tadi ya, yang udah turun abang tadi ya. Dia cerita, dia kan nggak mau karena sudah menambahi semua. Iya. Saya tadi tertarik itu ketika dia mengatakan begini. Jalan tol itu sudah dinikmati katanya kan. Pembangunan ya kita udah capek ya membahas kinerja Pak Jokowi, udah sangat capek lah. Nggak terhitung gitu ya, luar biasanya gitu. Ini makanya saya tergelitik kemarin buat Terwo yang mengatakan program Pak Jokowi itu gagal. Jalan tol dibangun dari utang, beda dengan MBG katanya. Jadi lagi-lagi Bang Gali, saya menemukan pantes ya Pak Prabowo 3 kali gagal. Uang kualitasnya pendukungnya begini, ya. Menyerang Termul katanya itu kosong, Termul gak ada isinya. Terwo aja nggak bisa membaca dari pernyataan daripada seorang JK, ya kan? Saya hari ini semakin bangga dengan menjadi Termul. Kenapa? Yang nyolek saya ini wakil presiden 2 periode loh. Bangga. Termul semakin terdepan, makanya tadi saya bilang Termul lebih hebat dari PSI ternyata sekarang. Termul itu lahir dari hati masing-masing. Termul itu lahir dari cinta kita kepada Pak Prabowo. Kok bisa sih? Ya bisa, karena apa? Rekam jejak Pak Jokowi selama 10 tahun dia menjadi presiden. Rekam jejak sejarah itu nggak bisa dibantah. Gitu loh. Nggak pernah bisa nggak pernah bisa dibantah. Yang malu tuh kalau jadi onta. Kenapa? Onta itu nggak berguna. Karena apa? Dia itu merusak persendian NKRI ini. Makanya abahnya itu bingung cari makan gratis. Ya kan? Kenapa onta stres? Kayak ibu-ibu kemarin itu kan, keluar halal darah Jokowi bagi saya katanya kan. Itu ibu-ibu itu dia stres. Kenapa?
mikirin abahnya yang asik. Aduh bah, kamu itu kenapa sih cari makan sampai gratis ke Aceh? Bikin malu saya, bah. Abel, Ya? namanya Gerwani. Itulah Gerwani. Darahnya Iya. halal. Itu Gerwani tuh. Itu Nah, benar-benar baru dia Gerwani. pusing. Iya, Bunda Risma, dia pusing mikir apa? Abah, ngapain bikin malu saya? Sampai cari makan gratis ke Sumatera Barat. Yang lebih malu lagi, Abah ini pura-pura pakaian orange, kayak orang Jakarta kan PPSU tuh, tukang bersih-bersih tuh. Nyapu-nyapu, nggak taunya salah masuk kondangan orang. Lumayan makan gratis. Pakai sepatu boot kan. Aduh, pantesan ya kan. Emak-emak kemarin tuh yang di depan kantor DPR halal bagi saudara Jokowi. Ya ini tadi itu kenapa? Akibat efek dari Abah pengangguran gelandangan politik. Ditambah ya donaturnya ya kan yang memodali si siapa ini, si Ansi ini kan lagi sedang center nih, punya utang lumayan 33T. Adiknya tersandung korupsi. Akhirnya si ini kemarin nih ya, yang itu tuh ya kan, yang kemarin di depan DPR itu keluar. Kenapa? Harapan kami hilang, harapan kami punah. Kenapa? Abah kami nggak ada modal lagi. Makanya pesan saya buat para onta, ternak onta, dan juga Anies, sampaikan kepada junjunganmu. Kapan Anies itu ulang tahun? Pakailah itu yang dikasih sama Pak Prabowo itu, EKG itu, kesehatan medical check up gratis sekali setahun. Takutnya Abah udah kena mental, anak-anaknya udah kena mental, termasuk mak-mak yang di depan DPR itu. Mentalnya udah kena semua itu. Terlebih si Roy Panci. Ya, jadi itu, ini buat ternak-ternak onta ini. Jadi buat ternak terbong, ya kan? Kalian itu bersatu dengan Terbo ya kan, merasa bangga karena Termul diserang JK. Kami bangga lah, kami itu dicolek loh sama wakil presiden. Kami bangga karena mencolok kami itu oligarki politik loh. Dia tuh pernah jadi ketum Golkar. Kami bangga, ya kan? Dia itu ketua apa? Ketua Palang Merah Indonesia. Kami bangga. Ya kalian ternak onta kalian apa? Hah? Ternak kebo kalian apa? Jadi saya mau bilang, Termul itu mental pejuang, bukan mental pecundang kayak si Terwo. Dihantarkan, beri karpet merah, jumawa. Kayak es batu yang keluar dari freezer, nggak tahu plastiknya bocor, melebar. Itulah Terwo. Ya kan? Taban Gali ternak Gondoruo. Dan Terwo jangan lupa, presiden yang kalian bilang ini bapak kami, hari ini kekuasaan kami, jangan lupa presiden itu adalah jenderal daripada Termul. Jadi Pak Prabowo juga hatinya terluka tuh dibikin si JK itu. Maksudnya apa itu? Hah? Termul tuh. Pak JK, Pak Prabowo itu Termul juga loh, jenderal Termul. Jadi kami tersinggung kalau Terwo mungkin nggak bagian mungkin nggak bagian dari Prabowo kan, makanya hari ini mereka bangga. Padahal Prabowo itu siapa? Jenderalnya Termul. Jangan lupa periode kedua, di masa akhir jabatan Pak Jokowi menyematkan bintang kehormatan di pundak Pak Prabowo sehingga jenderal itu aktif kembali. Makanya disebut dia jenderal kan. Terwo bangga, kami anak jenderal Termul maksudnya si tukang kayu. Jadi Termul, ayolah, jangan kau menghina Termul, kau bilang bodoh. Narasi JK aja kok nggak memahamin, ya kan? Jadi Termul tuh kami bangga gitu loh ya. Terwo kami bangga buat ternak onta yang suka merendahkan Termul di komal-komal. Kami bangga loh. Termul sekarang menjadi apa itu? Hah? Bukan partai, bukan organisasi, tapi Termul lahir dari hati semua masing-masing. Demikian yang datang ke Solo itu semua Termul itu. Bukan Termul bayaran. Termul jadi trending topik. Bahkan Termul nanti mendunia loh. Karena apa? Karena JK. Terima kasih ya JK ya. Di usia Bapak yang sudah sangat sepuh ini, ya. Di usia sudah Bapak sepuh ini, ya. Maaf Pak, sebelum Bapak sebelum Bapak selesai kontrak di bumi, terima kasih ya Pak ya, sudah
ya sudah apa? Mengorbikan kami Termul di mata dunia. Keren kan Termul? Luar biasa Termul. Dadah Termul, Hidup Termul. dadah ternak onta. Apalagi Hidup kebo. Termul. Makasih Bang Gali. Termul ya ternak yang termulia. Ya. Ya lanjut. Itu siapa itu? Ada baru naik itu, ada Pak BY. Coba silakan. Digas ini nanti malam nih BY. Bang. Digas kita ini. Ya BY. Lanjut dulu. Takut kita, jangan takut. Hidup Termul. Narasikan terus selama suara kita ini benar. Terus kita berjuang. Merdeka. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, entar dulu itu ya, waalaikumsalam. Salam. Nah, ini maaf, ini temanya apa dulu? JK Pak, pernyataan JK Pak BY. Temanya Pernyataan terkait JK. pernyataan Kalajengking. Oh, nah, menurut saya tentang pernyataan dari Pak JK kemarin itu, maaf ini pendapat saya. Pak JK itu terlalu apa ya? Menurut saya terlalu sombong karena jadi presiden itu gara-gara bantuan saya. Ingatkan itu para termul itu kan sebenarnya kata-kata seperti itu enggak baik lah. Dia kan seorang tokoh. Kan menurut saya tidak etis lah seperti itu. Presiden itu kan dipilih oleh rakyat, bukan karena Jokowi. Kan bukan karena JK dulu kan pernah bilang Jokowi mau jadi presiden, negara ini mau jadi apa? Kan dulu pernah statement seperti itu Pak JK. Tapi kenapa di kemarin itu bilang jadi presiden karena saya? Kan enggak, gimana ya? Enggak etis menurut saya itu kan.